Saudara-saudari sekalian yang terkasih dan dikasihi Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Gereja Katolik Maria Bunda Karmel, hari Kamis 8 Januari 2026. Tema kita hari ini adalah kegenapan yang didasarkan atas teks Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai 22a. Yesus mengatakan, pada hari ini juga genaplah nas tadi sewaktu kamu mendengarnya. Nas yang dimaksud adalah kutipan nubuat Nabi Yesaya yang berbunyi, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan kepada orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dikatakan genap sebab sabda yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sekarang menjadi kenyataan. Kehadiran Yesus tidak hanya diwartakan oleh sabda itu, tetapi sabda itu melekat pada dirinya, sehingga yang miskin, yang tertawan, yang buta, yang tertindas, serta orang yang terbelenggu dalam sengsara mendapatkan kabar baik dan mengalami pembebasan. Apa yang bisa kita maknai dengan sabda yang seperti ini? Saya ingin mengajak Anda untuk melihatnya dalam 3 poin berikut. Yang pertama, belas kasih Allah. Dengan berbagai macam cara, Allah bertindak untuk menyelamatkan manusia. Sabdanya diperdengarkan lewat perantaraan para nabi, agar manusia dituntun ke arah yang benar dan menjadi selamat. Meski demikian, manusia tetap terbelenggu oleh kekuatan kejahatan yang melumpuhkan manusia tersebut. Untuk itulah kehadiran Yesus menjadi kunci keselamatan. Manusia tidak hanya mendengar sabda dan berusaha melaksanakan sabda itu, namun Yesus menjadi pelaksana sabda sekaligus memberikan daya kekuatannya. Dengan demikian, Allah tidak sekadar bersabda, tetapi juga memberikan jalan agar sabdanya tersebut dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, kita dapat melihat bagaimana Yesus melaksanakan sabda itu, karena Dia bisa kita lihat dari apa yang dilakukannya, karena Dia telah menjadi manusia supaya kita manusia bisa mencontoh dirinya. Sekaligus juga kita mendapatkan kekuatan dari sabda itu sendiri. Inilah fakta yang meneguhkan kita kepada Yesus, bahwa mengimani Yesus bukan hanya mengimani yang tidak kita kenal, mengimani yang tidak bisa kita lihat, tetapi mengimani karena kita tahu bahwa Dia telah menunjukkan jalan itu, Dia sendiri melaluinya, dan akhirnya dengan demikian kita bisa yakin dalam Dia akan terjadi keselamatan. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang kedua, sabda panggilan Allah. Tuhan memang masih selalu bersabda dan memanggil kita sampai hari ini. Setiap kali firman-Nya dibacakan, setiap kali pula Tuhan sedang memanggil kita. Setiap kali kitab suci disodorkan kepada kita untuk dibaca,
Tuhan berfirman dan memanggil kita. Lewat kejadian-kejadian kecil, Tuhan sebenarnya menyentuh diri kita. Lewat pengalaman sehari-hari, Tuhan mengingatkan kita, dan lewat tanda-tanda zaman ini, Tuhan berkenan menuntun langkah hidup kita, memanggil kita semua untuk dapat mengalami kesatuan dengannya. Persoalannya adalah, acap kali kita yang dipanggil sering tidak mendengar atau kurang mendengarkan panggilan tersebut. Tidak jarang terjadi malah kita begitu alergi dengan sabda Tuhan. Mengapa bisa dikatakan alergi? Coba dicek pada almari masing-masing. Kadang-kadang kitab suci itu dibeli, kemudian diberkati, lantas ditandatangani oleh orang yang mengesankan, dan kemudian disimpan sebagai monumen. Nah, yang sering terjadi, kita bangga apabila kitab suci kita malah bersih. Kitab suci saya bersih mulai dulu pertama sampai sekarang masih bersih meskipun bertahun-tahun di situ. Atau kalau kita mendengar pendalaman iman kita suci, kepala kita ini sudah pening, lebih baik nggak datang. Nah, itu contoh-contoh kecil yang seringkali bahwa sabda itu mestinya menjadi sumber kegembiraan kita karena Allah sedang memanggil kita, tapi kita seringkali kurang mendengarkannya. Pesan Tuhan hari ini jelas, panggilan hanya efisien dan kemudian efektif serta berdaya guna untuk mereka yang secara terbuka menanggapinya. Terbuka berarti mau mendengarkan suara Tuhan dan berusaha memahami serta mencoba melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan menilik pada poin yang pertama tadi, panggilan Tuhan itu tumbuh dengan luar biasa karena Tuhan sendiri telah menggenapinya. Ia memberikan daya kuasa rohnya supaya kita mendapatkan percikan-percikan dari sabda itu yang menginspirasi kita sekaligus meneguhkan tindakan kita. Inilah yang kiranya penting untuk kita lihat, bahwa ternyata Tuhan tidak sekadar memanggil, tetapi juga memberikan daya kuasanya supaya kita yang dipanggilnya bisa melaksanakannya. Dan contoh yang paling unggul bisa kita temukan dalam diri Yesus sendiri. Sekarang mari kita lihat pada bagian yang ketiga, tentang tugas perutusan. Pada titik ketiga, setelah kita paham akan kitab suci dan paham bahwa Yesus yang menggenapi kitab suci tersebut, kemudian apa yang mesti kita lakukan secara konkret? Hari ini semua mendengar maklumat perutusan Yesus. Karena Nabi Yesaya telah terjadi pada Yesus dan menjadi genap, maka itu berarti Tuhan Yesus sekarang diutus melaksanakan tugas besar, yakni membebaskan orang-orang yang tertindas. Yesus kemudian hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi bagian bagi saluran keselamatan Allah. Nah, kini nas tersebut disampaikan kepada kita. Sama seperti Yesus dengan membuka kitab suci, kemudian memperdengarkan sabda itu, kita semua diundang untuk mengambil bagian dalam perutusan Yesus. Seperti Yesus yang hadir dan masuk dalam dunia ini, kita hari ini juga mesti berani masuk ke dalam dunia orang miskin, kepada mereka yang tertindas, kepada mereka yang buta baik fisik maupun jiwa, dan mereka yang menderita. Iman akan Yesus
tidak boleh hanya sampai pada titik di hati kita yang barangkali membuat kita mengalami ketenteraman batin, tetapi juga mesti membuat tangan kita ringan di dalam bertindak, memuluskan kaki kita juga untuk melangkah maju menuju kepada orang-orang yang membutuhkan. Hanya dengan cara demikian, sabda itu kemudian hidup, sebab kemudian yang terjadi di dalam diri kita, Tuhan Yesus sungguh tampak nyata. Maka dengan sabda yang telah menjadi genap, sebenarnya hari ini kita diajak untuk menyampaikan wajah Yesus di tengah kehidupan kita. Mari kita berusaha saling menguatkan di dalam proses pergulatan iman ini, agar Tuhan Yesus yang telah lebih dahulu mewujudkan cita-cita keselamatan itu dalam dunia nyata, kita sebagai muridnya dipanggil untuk mewujudkan perutusan yang sama di tengah kehidupan kita masing-masing. Tuhan memberkati kita.